Oke, kita memasuki bagian terakhir dari bab 8, bab mengenai rangkaian orde 2. Gimana sejauh ini, bagaimana kesannya mengenai bab 8? Jujur saja menurut aku ini bab paling sulit sih, di pas tahun lalu aku ngambil mata kuliah PAR. Nah, di bagian terakhir ini menurut saya adalah bagian yang sangat penting. Kita akan bahas gimana cara kita bisa menganalisis rangkaian orde 2 yang umum gitu. Kalau sebelumnya kan kita bahas rangkaian orde 2 itu yang RLC seri ataupun paralel kan. Gimana misalkan rangkaiannya aneh-aneh gitu. Nah, kalian kalau bisa memahami bagian terakhir dengan baik, saya rasa kalian bisa menyelesaikan hampir semua rangkaian orde 2 gitu secara praktis. Nah, mungkin sebagai catatan ya, cara untuk menyelesaikan rangkaian RLC bahkan rangkaian orde 3, rangkaian orde 4 mungkin itu sebenarnya ada cara yang jauh lebih mudah daripada kita menggunakan persamaan diferensial seperti sekarang. Tapi hal tersebut berada di luar cakupan mata kuliah PAR. Mungkin bagi kalian yang penasaran, silahkan dicari mengenai transformasi Laplace. Nah, itu menurut kalau kalian belajar mengenai transformasi Laplace, itu kalian akan terkagum-kagum. Perjuangan kalian untuk menganalisis rangkaian orde 2 yang mati-matian, itu dapat mudah dilakukan dengan menggunakan transformasi Laplace. Jadi sebagai spoiler saya sedikit, sebagai trivia, transformasi Laplace itu bisa mengubah permasalahan persamaan diferensial menjadi persamaan aljabar. Nah, silakan dicari sendiri mengenai transformasi Laplace, lagi pula itu berada di luar cakupan mata kuliah ini. Bagi kalian yang berminat melanjutkan di jurusan teknik tenaga listrik ataupun teknik elektro, itu akan kalian dapatkan di semester 3 di mata kuliah rangkaian elektrik. Kalau di buku Sadiku itu ada bab di bab 16, aplikasi dari transformasi Laplace. Tapi kita tidak bahas itu sekarang, kita sekarang akan menganalisis rangkaian orde 2 secara mentah, benar-benar mentah, kita menggunakan KVL, kita generate persamaan diferensialnya, terus kita solve sendiri. Ya, jadi ini benar-benar yang hardcore-nya lah. Oke, siapkan diri dulu. Kita akan memasuki rangkaian orde 2 secara umum. Nah, ada beberapa langkah yang bisa dijadikan sebagai rule of thumb ya, dalam menyelesaikan rangkaian orde 2. Kalau urutannya mungkin nggak terlalu berpengaruh, maksudnya mungkin aja kalian selesaikan urutan nomor 2 dulu, lalu nomor 3 dulu. Tapi kalau di buku Sadiku, urutan yang disarankan itu atau langkah-langkahnya adalah seperti ini. Jadi, untuk menyelesaikan rangkaian orde 2, secara umum langkah-langkahnya adalah satu, kita cari nilai awal, yaitu x0 dan x.0 gitu. Ya, x ini bisa berupa arus ataupun tegangan ya, tergantung apa yang ditanyakan. Nah, sebagai catatan juga, biasanya x0 ini bisa kita dapat dengan meninjau rangkaian sesaat sebelum diberikan respons step gitu ya. Sedangkan x.0 tuh biasanya kita bisa dapatkan dengan meninjau rangkaian sesaat sudah diberikan step response. Step kedua adalah kita mencari solusi homogen ya. Kalau di persamaan diferensial istilahnya adalah solusi homogen, tapi kalau ngomongin rangkaian itu sama dengan solusi atau respons transient ya, xt gitu. Nah, gimana caranya? Pertama, kalian matikan sumber independen maksudnya. Ingat ya, mematikan itu artinya kita set sama dengan 0. Artinya kalau misalkan ada sumber tegangan,
kita set sama dengan 0 kan artinya ini kita buat menjadi short circuit, sedangkan kalau sumber arus kita buat 0, itu artinya kita buat open circuit. Nah, setelah kita matikan sumber independen, nah ini yang menurut saya bagian paling sulit dan menantang, yang paling hardcore-nya lah. Kalian gunakan KCL dan KVL untuk mengenerate persamaan diferensialnya. Nah, setelah kalian berhasil mengenerate persamaan diferensialnya, ya udah kalian selesaikan gitu kan. Kalian generate lalu kalian selesaikan, kalian dapat solusi umum gitu untuk X transient. Setelah itu kalian cari solusi steady state-nya. Ingat ya, kalau solusi umum dari persamaan diferensial itu kan solusi transient ditambah dengan solusi steady state. Nah, caranya adalah kita tinjau rangkaian untuk T menuju tahingga gitu. Nah, XSS itu adalah X tahingga gitu. Nah, setelah kalian dapat XSS-nya, ya udah, berarti kan XT atau ini solusi umum adalah solusi transient ditambah dengan solusi steady state. Lalu kalian cari koefisien yang belum diketahui dengan cara menggunakan ini tadi, nilai awal itu. Gunakan X0 dan X.0. Nah, udah. Seperti itu. Secara umum, langkah-langkah menyelesaikan rangkaian orde 2. Ya, mungkin kalau dijabarkan seperti ini saja, belum akan terbayang gimana gitu. Kita akan lihat contohnya. Ya, mungkin kita akan lanjutkan di video ini saja ya. Dan video ini rasanya akan menjadi video yang sangat panjang. Mohon menahan diri. Jadi sebentar, saya siapkan dulu. Untuk permasalahan pertama, rangkaian orde 2 umum, kita ambil dari ini, practice problem 8.10. Pada gambar rangkaian berikut, carilah V0T. Oke. Here-nya adalah cari dulu V1 dan V2, kemudian cari V0. Oke. Ingat langkah-langkahnya, pertama kita harus cari nilai awal. Nilai awal dapat diperoleh dengan meninjau rangkaian sesaat sebelum diberikan step response dan sesaat setelah diberikan step response. Nah, berarti kita coba ya, tinjau rangkaian sesaat sebelum diberikan step response. Berarti kan ini masih berupa short circuit ya, jadinya seperti ini nanti gambarnya. Ini 1 ohm, lalu ini kapasitornya open, ini juga open, ini resistor. Ya, sebenarnya ini udah terlihat jelas ya. Di sini kan terlihat jelas bahwa semuanya adalah 0 gitu. Karena tidak ada sumber sama sekali. Ini 1, ini 1. Ini kita misalkan V1 ya. Oh, memang sudah diberikan ini V1. V1 itu tegangan di kapasitor ini, V2 itu tegangan di kapasitor ini. Di V1 0, ini V2 0. V1 0 dan V2 0 itu bernilai 0. Oke. Tidak ada yang menarik. Lalu kita tinjau rangkaian sesaat setelah diberikan step response. Oke, coba saya gambar dulu.
Ini 20, ini 1, ini 1, ini setengah farad, ini 1/3 farad. Oke. Waduh, dia menghilang. Oke. Yang kita carikan adalah V1 dot ya, dan juga V2 dot. Itu yang kita cari. Di sini perhatikan bahwa ini adalah 0. Ya, ini kan sebenarnya adalah V1 0 min dan sama dengan V1 0 plus ya. Ini juga V2 0 min sama dengan V2 0 plus. Ya, kita tulis seperti ini saja biar singkat. Ini 0 volt, ini 0 volt. Nah, artinya tidak akan ada arus yang melewati resistor ini. Ini I-nya akan 0. Nah, ini 20 volt ya, ini 0 volt, berarti di sini akan ada arus sebesar 20 ampere. Oke? Betul ya, 20 ampere. Ya, 20 ampere. Nah, karena tidak ada arus yang ke kanan, maka semua arus akan ke bawah gitu kan. Nah, berarti ini adalah 20 ampere. Karena pada kapasitor berlaku arus sama dengan CV dot, berarti kita bisa langsung menyimpulkan bahwa V2 dot, karena kan ini V2 ya, ini V1. Berarti V2 dot itu adalah 0, sedangkan V1 dot itu adalah I per C, yaitu 20 per setengah, yaitu 40. Oke. Oke. Kemudian kita tinjau rangkaian pada T menuju Tangga. Ya, sebenarnya kita di sini dari langkah pertama kita langsung lompat ke langkah ketiga ya. Nanti habis ini kita langsung melakukan langkah kedua. Oke, jadi kita lakukan langkah ketiga dulu. Itu tinjau saat T menuju Tangga. Nah, maka ini menjadi open, dan ini juga menjadi open. Nah, kita bisa langsung lihat bahwa tidak ada arus yang mengalir sehingga di sini potensial akan sama ya, yaitu sama dengan potensial sumber. Berarti V1 Tangga dan V2 Tangga itu bernilai sama-sama 20 volt. Oke. Kita sudah menyelesaikan langkah 1 dan langkah 3. Sekarang kita lakukan langkah 2. Kita mencari solusi homogen atau solusi transiennya. Ya, pertama kita lihat, kita matikan dulu sumbernya, lalu kita generate persamaan diferensialnya. Oke. Coba saya salin dulu gambarnya. Oke, ini kita bersihkan dulu beberapa hal di sini. Kita bersihkan. Nah, ini kita matikan, artinya kita buat menjadi short. Nah, kita bisa mengenerate persamaan diferensialnya dengan menggunakan KCL ataupun KVL di sini. Oke. Kita akan gunakan KCL ya, atau kita sebut dia analisis nodal pada node ini ya. Kita lakukan KCL, kita dapatkan V1 per 1, itu yang ke kiri,
ditambah dengan yang ke bawah, yaitu I1 ya. I1 adalah C1 dV1 dt. Oke. Kemudian yang ke kanan itu adalah V1 dikurang V2 dibagi 1 sama dengan 0. Oke, itu yang pertama. Kemudian kita lakukan analisis nodal di sini. Kita dapatkan yang ke kiri itu adalah V1 minus V2. Ini sama dengan I2, yaitu C2 dV2 dt. Oke, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, perhatikan bahwa di soal itu kan yang ditanyakan adalah V0 ya. Di soal yang ditanyakan adalah V0, dan V0 adalah V1 dikurang V2. Nah, di sini kita udah dapat nih ekspresi V1 dikurang V2, yaitu C2 dV2 dt. Nah, berarti sekarang kita harus mencari ekspresi V2 nih. Kita coba hilangkan semua V1 ya. Dari persamaan 2, kita bisa dapatkan V1 itu adalah V2 ditambah C2 dV2 dt, yaitu 1/3 V2 dot. Oke, kita mulai gunakan notasi dot biar lebih ringkas. Kita masukkan ini ke persamaan pertama. Kita peroleh V2 ditambah 1/3 V2 dot ditambah C1 yaitu setengah, kemudian V1 dot yaitu ini dikali ya, setengah dikali V1 dot yaitu V2 dot ditambah 1/3 V2 double dot. Oke. Ini adalah V1 dot ya. Kan V1-nya ini. Berarti kalau V1 dot ya tinggal kita tambahin titik satu lagi gitu. Ini kemudian ditambah V1 kurang V2, yaitu C2 ini. Berarti ditambah 1/3 V2 dot, sama dengan 0. Oke. Kita sederhanakan, jadinya kita kalikan 6 dulu ya. Karena kan kita ingin buat koefisien V2 double dot-nya adalah 1, dia ini 1/6, berarti kita kalikan 6. Berarti 6 V2 ditambah 2 V2 dot ditambah 3 V2 dot ditambah 2 V2 dot ditambah V2 double dot sama dengan 0. Nah, maka kita peroleh V2 double dot ditambah 7 V2 dot ditambah 6 V2 sama dengan 0. Nah, kita bisa langsung tahu bahwa persamaan karakteristiknya itu adalah S kuadrat ditambah 7. S kuadrat ditambah 7S ditambah 6 sama dengan 0, atau S tambah 6 dikali S tambah 1 sama dengan 0. Berarti S1-nya adalah minus 6, dan S2-nya adalah minus 1. Nah, berarti V2 homogennya adalah A1 E pangkat minus 6T ditambah A2 E pangkat minus T. Nah, berarti V2 respons totalnya adalah V2 homogen ditambah V2 partikuler atau V2 transient ya ini. V2 transient ditambah V2 steady state. Berarti 20 ditambah itu. 20 ditambah A1 E pangkat minus 6T tambah A2 E pangkat minus T. Nah, kita gunakan informasi V20 dan V2.0 untuk mencari A1 dan A2. Tadi kita punya V20 itu adalah 0 ya.
V20 adalah 0, dan V2.0 itu tadi kalau nggak salah juga bernilai 0. V2.0 itu mana tadi? Ini, V2.0 adalah 0. Berarti V20 kita masukkan ke sini, yaitu 20 ditambah A1 ditambah A2. Berarti kita punya A1 tambah A2 sama dengan minus 20. Nah, V2.0 itu adalah ini ya, kalau kita turunkan lalu kita masukkan 0, kita langsung peroleh minus 6A1 minus A2 sama dengan 0, atau A2 sama dengan minus 6A1. Nah, berarti kita masukkan ke sini, kita dapatkan minus 5A1 adalah minus 20, atau A1-nya adalah 4. Nah, A1 adalah 4, maka kita dapatkan juga A2 adalah minus 24. Nah, berarti V2 itu adalah 20 ditambah 4 E pangkat minus 6T dikurang 24 E pangkat minus T. Nah, tadi kan kita ditanyakan mengenai V0. V0 itu adalah V1 kurang V2. Nah, V1 kurang V2 dapat langsung dicari dengan C2 V2 dot gitu. Oke, berarti V0 sama dengan V1 kurang V2 sama dengan C2 V2 dot. Nah, tadi kan C2-nya itu adalah 1/3. Berarti ini adalah 1/3 dikali ini, kita turunkan dulu ya. V2 dotnya berarti kan minus 24 E pangkat minus 6T plus 24 E pangkat minus T. Berarti ini adalah 1/3 24 E pangkat minus T minus 24 E pangkat minus 6T, yaitu 8 E pangkat minus T minus 8 E pangkat minus 6T volt untuk T lebih besar dari 0. Coba kita cocokkan 8 E pangkat minus T minus 8 E pangkat minus 6T. Ya, sudah tepat ya. Jadi seperti itu, kurang lebih langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Rangkaian order 2 maksudnya. Langkah-langkah menyelesaikan rangkaian order 2 yang umum. Oke, mungkin satu lagi. Ya, mohon tahan diri, ini memang video yang agak panjang. Kita akan lihat bahwa cara ini benar-benar umum gitu. Bahkan kita bisa menyelesaikan rangkaian yang mengandung op-amp gitu. Jadi saya akan tunjukkan betapa umumnya metode ini. Kita akan coba selesaikan rangkaian order 2 yang mengandung op-amp. Oke, kita disuruh mencari V0T. Nah, lagi-lagi sama langkahnya. Kita cari nilai awal, lalu silakan langsung skip ke langkah 3, yaitu mencari nilai akhir, lalu mencari solusi transiennya, lalu kita jumlahkan gitu untuk mencari solusi umumnya. Seperti itu kurang lebih langkahnya. Coba kita selesaikan. Jadi kita coba dulu tinjau ya. Kita akan meninjau T menuju 0 min. Yaitu sesaat sebelum ini, Vs ini kan adalah ini ya, unit step. Artinya dia sebelum T sama 0, dia bernilai 0. Sebelum terjadi step response tersebut, kita akan tinjau. Maka kita punya gambar seperti ini ya.
Ini saya akan beri nama lain dulu ya untuk sekarang. Ini mungkin saya berikan nama V2 untuk sekarang. Ini kita beri nama V1. Ini R2, ini R1. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa V2 itu V2 0 dan V1 0 sama-sama 0 karena tidak ada sumber tegangan sama sekali. Lalu kita tinjau T menuju 0 plus. Kita punya gambar rangkaian menjadi seperti ini. Coba saya gambar terlebih dahulu ya. Oke. Nah, kita ditanya apa di soal? Kita ditanyakan V0 ya, atau yang kita beri nama V2 tadi. Maka, kita sebenarnya hanya perlu mencari V2.0. Oke. Kita hanya perlu mencari V2.0 di sini. Nah, itu berapa? Oke. Tadi kan kita punya V2 0-nya ada 0, V1 0-nya 0, berarti ini 0. Saya beri warna lain misalkan. Ini 0. Lalu ini juga 0 volt. Nah, ini 0 volt, ini VS. VS itu adalah ya, VS aja ya. 10 sebenarnya, 10 volt gitu. Nah, tapi kita hanya perlu mencari V2 dot. Kita tahu pada kapasitor berlaku I sama dengan C dV dt atau CV dot. Berarti V2 dot adalah I20 dibagi C2. Oke, ini 0 volt, berarti ini juga 0 volt ya. Berarti ini juga 0 volt nih. Nah, ini 0 volt, 0 volt. Artinya tidak ada arus yang ke sini. Akibatnya, ya V2.0-nya jadi 0 gitu. Oke, kita udah selesai melakukan langkah pertama, yaitu mencari nilai awal. Kita coba langsung lompat ke langkah ketiga ya, yaitu kita tinjau kondisi akhirnya gimana. Saya coba salin dulu. Oh, tidak perlu. Ingat pada kondisi akhir kan, kita punya ininya jadi open, kemudian ini jadi open ya. Kita sedang mencari V2 tak hingga. Oke, tadi ini adalah 10 volt. Berarti, ingat ya, karena tidak ada arus yang memasuki terminal non-inverting maupun inverting op-amp, berarti tidak ada arus ke sini. Berarti ini mau tidak mau juga harus 10 volt. Ini 10 volt, berarti ini juga 10 volt. Ini tidak ada arus, berarti V2 tak hingga juga sama dengan 10 volt. Oke, kita sudah menyelesaikan langkah 1 dan langkah 3. Sekarang kita mencari solusi transiennya. Solusi transien bisa kita peroleh dengan kita matikan sumbernya. Artinya, dalam hal ini kita set sama dengan 0, artinya kita buat menjadi short. Nah, kemudian kita gunakan analisis.
KVL, KCL, atau metode analisis apapun gitu untuk mencari persamaan diferensialnya. Oke. Ini adalah V1 tadi, ini adalah V2. Maka kita bisa lakukan nodal di sini ya. Dengan nodal, kita peroleh apa? Yang ke kiri adalah V1 per R1, yang ke bawah adalah I1, yaitu C1 dV1 dt. Kemudian kita lakukan juga nodal di sini. Oke, karena ini V1, ini op-amp-nya, ingat ya, kalau rangkaian seperti ini sebenarnya namanya adalah voltage follower gitu. Ini V1, ini juga V1, ini juga V1. Berarti kita lakukan nodal di sini, yang ke kiri adalah V1 dikurang V2 per R2, sedangkan yang ke bawah itu adalah I2, yaitu C2 dV2 dt. Nah, karena kita hanya peduli V2, sekarang kita hilangkan V1. Nah, dari persamaan kedua, kita bisa tuliskan V1 adalah V2 ditambah R2C2 V2 dot ya. Kita mulai gunakan notasi dot. Ini kita masukkan ke persamaan 1. Kita peroleh, dan ini kita kalikan dengan R1 ya. Kedua ruas kita kalikan dengan R1, maka V1 yaitu V2 tambah R2C2 V2 dot ditambah R1C1 V1 dot yaitu V2 dot ditambah R2C2 V2 double dot. Ini sama dengan 0. Nah, oke, ini cukup ramai. Kita coba masukkan dulu ya angka-angkanya. Ini kan ada R2C2, ada R1C1. Kita coba cari tahu apa itu R2C2, apa itu R1C1. R2C2 itu kan berarti adalah 10K dikalikan dengan 100 mikro, berarti 100 per K kali K. K-nya coret, ini K juga. Berarti R2C2 adalah 1. R1C1 itu adalah, nah karena R1 dan R2 sama, sedangkan C1 itu 1 per 5 C2, berarti R1C1 adalah 1 per 5 R2C2, itu 1 per 5. Oke. Kita masukkan V2 tambah V2 dot tambah 1 per 5 V2 dot tambah V2 double dot sama dengan 0. Kita kalikan dengan 5. 5V2 ditambah 5V2 dot ditambah V2 dot tambah V2 double dot sama dengan 0. Atau kita peroleh V2 double dot tambah 6V2 dot tambah 5V2 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh persamaan karakteristiknya adalah S kuadrat ditambah 6S ditambah 5 sama dengan 0. Atau S tambah 6 kali S tambah 5, maaf. S tambah 5 dikali S tambah 1 sama dengan 0. Maka S1 adalah min 5 dan S2 adalah min 1. Sehingga kita punya solusi homogen atau solusi transiennya adalah A1 E pangkat minus 5T ditambah A2 E pangkat minus T. Nah, V2 secara keseluruhan adalah V2 transien ditambah V2 steady state ya. V2 steady state itu tadi saat kita meninjau T menuju T hingga yaitu 10 volt. Berarti ini adalah, saya copy dulu, ditambah dengan 10. Nah,
Sekarang kita perlu mencari A1 dan A2 menggunakan kondisi awal yang telah kita cari tadi. Tadi kita punya V20 itu 0, ya kan? Yang tadi di awal itu yang tidak ada apa-apa. Dan juga V2 dotnya adalah 0 juga. Maka kita peroleh A1 ditambah A2 ditambah 10 sama dengan 0, lalu V2 dotnya sama dengan 0, berarti minus 5A1 minus A2 sama dengan 0, berarti kita punya A2 sama dengan minus 5A1 ya. Nah, berarti kalau kita substitusikan, kita punya berarti minus 5 tambah 1, berarti minus 4A1. Minus 4A1 sama dengan, tambah 10 sama dengan 0, berarti A1-nya adalah 2,5. Kalau A1-nya 2,5, A2-nya adalah minus 5 kalinya, berarti minus 12,5. Nah, berarti, mohon maaf ini agak sempit, solusi umumnya adalah ini. (2,5) E pangkat minus 5T dikurang 12,5 E pangkat minus T ditambah 10 volt untuk T lebih besar dari 0. Lebih besar sama dengan 0. Oke, kita coba bandingkan. 2,5 E pangkat minus 5T minus 12,5 E pangkat minus T ditambah 10. Oke, sudah cocok. Baik, mungkin untuk sekarang seperti itu dulu. Kita akhiri bab 8 ini. Memang bab 8 ini, lagi-lagi saya katakan dengan jujur, menurut saya bab paling susah. Jujur aja ya, pengalaman tahun lalu, saya ngerjain PR ini benar-benar sampai berhari-hari gitu. Karena memang menurut saya materi rangkaian order 2 ini sangat sulit. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bab terakhir, yaitu mengenai apa ya, bab terakhir tuh mengenai sinusoid dan fasor. Ya, kita sudah mulai memasuki rangkaian AC ya. Itu tenang saja, bab-bab awal AC itu bisa dibilang sangat lebih mudah daripada bab 8 inilah. Oke? Mungkin sekian, kita lanjutkan di bab berikutnya.